Dengan luas wilayah 51,42 km persegi, Kecamatan Binangun berpenduduk sebanyak 66.000 jiwa yang tersebar di 17 desa dan 50 dusun. Mayoritas penduduk Binangun berprofesi sebagai petani dengan rumah tangga miskin jumlah 10%-nya. Binangun memiliki potensi wisata kabupaten berupa pantai yang dikenal dengan nama Pantai Indah Widara Payung. Pantai yang indah ini dikunjungi lebih dari 60.000 wisatawan Nusantara setiap tahunnya di musim-musim liburan. Saya lihat untuk potensi Binangun ini dengan jumlah desa 17 desa, sekitar 50 dusun. Itu saya melihat di sini potensinya untuk wilayah panjang pesisir selatan itu rata-rata adalah mereka dekat dengan daerah perikanan ya, laut. Dan di mana di situ ada potensi sebenarnya yang sangat menonjol itu Pantai Widara Payung. Namun demikian sampai saat ini untuk pengembangannya itu belum maksimal. Nah, kemudian di sekitar wilayah Binangun selain potensi pantai Widara Payung itu juga masyarakatnya saya lihat di sini dari sisi pertanian itu juga kalau dioptimalkan itu sangat bisa berkembang. Contohnya di sini ada kegiatan pengembangan home industry yang berasal dari pertanian seperti gula kelapa, ya, kemudian juga memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Contohnya di salah satu desa itu di Jepara Kulon itu ada pengembangan home industry dengan membuat batok kelapa dibuat topeng. Di Binangun ini potensi yang alamnya yang utama sekali adalah wilayah pantai, terutama Pantai Widara Payung. Itu sebuah potensi yang luar biasa sebetulnya. Cuman yang menjadi masalah bagi masyarakat Binangun maupun Indonesia secara umum, itu ketika kita punya pantai, biasanya pantainya sangat alami dan tidak terawat. Biasanya sampah itu menjadi masalah. Mungkin masih sangat kurang tingkat kepedulian. Ini salah satu tugas kita untuk menumbuh kembangkan tentang rasa memiliki potensi yang ada, karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita di tingkat kecamatan, mestinya seperti itu. PNPM MP masuk di kecamatan ini sejak tahun 2009 dan sudah membawa perubahan yang signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kelompok SPP binaan PNPM Kecamatan Binangun. Program PNPM untuk di wilayah Binangun ini memang boleh kalau kita katakan itu sukses, ya, karena tidak ada hambatan yang sangat berarti. Walaupun ada hambatan, itu bisa kita diselesaikan secara bijak dan arif. Kelompok awal tahun 2009 itu sesuai dengan surat keputusan camat ada 71 kelompok dengan modal awal sebanyak 475 juta, dan sekarang jumlah kelompok yang kita kelola adalah 190 kelompok.
Rata-rata kelompoknya adalah pedagang dan juga pengrajin. Di antara sekian banyak kelompok SPP yang bergerak di bidang usaha produktif hasil binaan PNPM Binangun adalah kelompok pengrajin sapu lidi dan pengrajin bambu di Desa Pasuruan. Usaha ini bisa berjalan dengan lancar dan terus meningkat kapasitas produksinya. Yang menonjolnya ini yang bidang kerajinan sapu itu bisa dapat pesanan dari mana saja sampai berapa kodi begitu. Kan banyak yang pesan lewat SMS apa telepon gitu. Berapa kodi berapa ribu gitu. Nah, itu memang sudah maju dari dulu apa karena ada peran SPP-nya Bu majunya itu sapu itu? Ya kelihatannya ya setelah ada pameran-pameran itu jadi terus tambah berkembang yang pesan begitu. Untuk pembinaan dari kami, setiap kali ada pameran kami juga selalu membeli produknya untuk kita pamerkan di berbagai tingkatan, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Mari kita melihat bersama seperti apa saja sapu lidi produk kelompok ini dan bagaimana proses pembuatannya. Ternyata, sapu lidi yang diproduksi kelompok usaha ini adalah jenis sapu lidi yang unik. Bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan sapu lidi ini antara lain adalah bambu, plastik penutup bambu, lidi, pandan kering, karet bekas, tali sol, dan paku beserta palu untuk memasangnya. Selain itu diperlukan pula kompor untuk merebus air yang dimanfaatkan uapnya. Mula-mula bambu dibungkus dengan plastik penutup agar lebih sedap dipandang. Plastik ini dipres dengan memanfaatkan uap air rebusan. Yuk kita lihat hasilnya. Nah, bagus kan? Setelah gagang sapu terbungkus plastik, selanjutnya dipasang daun pandan kering di ujungnya agar semakin menarik penampilannya. Memasangnya harus dianyam dengan tali sol agar kuat sekaligus indah. Coba lihat hasilnya. Bagus kan? Setelah gagang sapu siap, kemudian dipasang karet bekas untuk persiapan pemasangan lidi. Setelah karet terpasang dengan rapi, baru dipasang lidinya. Pasang yang rapi ya, biar hasilnya bagus. Saatnya benang sol beraksi. Benang ini berguna untuk mengikat lidi yang terpasang agar tidak mudah lepas. Cara mengikatnya pun cukup unik tapi praktis. Tampaknya pengrajin sapu di sini sudah sangat ahli. Lidi dipasang dalam 2 tahap dengan karet bekas sebagai perantaranya sehingga lidi menyebar dengan merata dan rapi. Jangan lupa, ikat yang kuat dengan tali sol biar sapu lidinya awet. Tahap akhir dari pembuatan sapu lidi ini adalah pemasangan daun pandan dengan cara dianyam sebagai hiasan, sekaligus menguatkan ikatan. Proses ini butuh keahlian, ketelitian, dan keuletan pengrajin. Setelah selesai dianyam, potong ujung anyaman agar rapi. Setelah terpotong rapi, maka sapu lidi selesai dan siap dipasarkan. Dalam sehari, pengrajin di sini bisa menyelesaikan 40 buah sapu lidi dengan upah Rp12.000. Sapu gagang. Gagal. Terus mana lagi? Terus yang ini sapu tebang. Namanya sapu kasur. Jika Anda melewati Kecamatan Binangun dan ingin memborong sapu lidi, silahkan main ke tempat Ibu Wasem ini. PNPM membantu usaha Ibu Wasem dalam hal permodalan dan promosi. Itu dulu saya modalnya itu awal mulai bekerja membuat sapu itu cuma 500 ribu.
ketambahan modal 500.000 jadi 1 juta. Dari PNPM juga ya, yang pertama kali itu. Jadi dapat ibu-ibu dari modal tambah modal. Jadi kita berkembang dan berkembang seterusnya. Penjualannya kemana aja? Ke Cilacap, Masipala, terus yang pada ke sini pasar-pasar, terus pedagang-pedagang pada ke sini yang kecil gitu. Sampai ke luar Jawa? Luar Jawa itu dari Kroya sama Kucing yang ambil gitu, satu mobil gitu. Sampai Palembang langsung. Pesan 2.000 gitu, nanti dibawa ke Palembang gitu. Ke Rio, ke Semarang. Saat tim media RBM berkunjung ke lokasi pengrajin sapu lidi ini, Kadus setempat menemani kami dan berkenan memberikan apresiasinya pada PNPM-MP. Pertama saya merasakan terima kasih pada para petugas yang telah menyuting di dusun kami, khususnya di rumahnya Bapak Nur Sutrisno untuk ketua kelompok PNPM yang ada di dusun Subarung ini. Ya, saya juga merasa terima kasih untuk PNPM. Sampai saat sekarang juga manfaatnya cukup besar dan ada sedikit peningkatan daripada kelompok kita atau masyarakat kita yang tadinya ya kekurangan dana, sekarang ada kucuran dana pinjaman walaupun itu secara bunga, tapi tetap itu juga bermanfaat bagi masyarakat kita. Pengrajin berikutnya adalah pengrajin bambu. Pasangan suami istri ini bekerja bahu-membahu memproduksi barang-barang dari bambu. Saat kami datang, mereka sedang membuat kurungan ayam. Si ibu tampaknya sangat jago menggunakan alat-alat pertukangan ini dan lebih cekatan dibanding suaminya. Si bapak sendiri tampaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam bekerja. Setelah proses yang lumayan menguras tenaga, akhirnya kurungan ayam tinggal proses finishing saja. Selesai sudah satu buah kurungan ayam. Selain kurungan ayam, Ibu Darsem dan suaminya biasa memproduksi tempat sampah dari bambu dan juga kandang ayam. Selama ini pesanan terus mengalir dan bisa dibilang usahanya sangat lancar. Niku damel terus napa mboten, Bu? Insya Allah tambah damel pernah mboten nate nggih. Kadang pesenan, kadang nggih anu di niko. Pendeteng bakul-bakul. Lumayan Bu badene, Bu. Alhamdulillah. Pinten Bu sebulanan jenengan asal wonten? Nggih, wonten sing kadang-kadang nggih mboten mesti nggih, Pak. Ini sekitar pinten? Sekitar nggih. Nggih, 100. Dengan hadirnya PNPM, terutama di sektor simpan pinjam perempuan, itu memang sangat mendukung dan sangat membantu, terutama kepada pemerintah desa dan kepada masyarakat, utamanya di bidang perizinan, di mana PNPM, SPP Kasuan sampai dengan hari ini sudah bisa meminjamkan per orang sampai dengan 2 juta ya Pak. Jadi kita ada minimal 1 juta. Hasil PNPM di desa Pasuruhan lainnya yang sempat kami kunjungi adalah pembangunan fisik berupa poliklinik kesehatan desa atau PKD dan gedung TK. Ya bagus. Jadi malah semakin berkembang. Juga alhamdulillah mulai banyak peminat. Ya ada pasien bersalin mau di sini karena memang fasilitasnya sudah ya terjangkau dari masyarakat lah, nggak harus ke puskesmas yang lebih jauh lagi. Terutama meringankan beban konsumen pasien. Ya, jadi meringankan uang transportasi istilahnya, jadi nggak perlu ke sana yang jauh-jauh kayak gitu kan. Kalau dulu mungkin kan harus ke puskesmas, kalau sekarang ada, setelah ada didirikannya Poliklinik Kesehatan Desa atau PKD ini berkat bantuan dari PNPM, jadi alhamdulillah masyarakat lebih tercover kesehatan seperti itu. Ya kalau kalau nggak ada PNPM mungkin sekolah saya bisa roboh dengan gitu, dengan sendirinya lah ya. Soalnya minta ke wali murid otomatis sampai 80 juta itu nggak mampu karena muridnya di sini kan terbatas ya Pak, karena di desa sebelum dibangun TK-nya memang rusak.
bocor, di samping bocor juga dindingnya sudah rapuh. Nah, terus saya berembuk sama Pak Kepala Desa untuk minta bantuan untuk mengajukan ke PNPM. Kalau dibiayai oleh wali murid otomatis tidak mampu, jadi mohon tolong ke Pak Kepala Desa untuk minta bantuan ke PNPM. Alhamdulillah bisa terdanai. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM-MP di Desa Pasuruan khususnya dan seluruh wilayah Kecamatan Binangun pada umumnya sangat selaras dengan program pemerintah Kabupaten Cilacap Bangga Bangun Desa. Pilar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sangat terlihat dari beberapa lokasi yang kami kunjungi. Pinjaman modal dalam program SPP terbukti menghasilkan kelompok-kelompok usaha semisal kerajinan sapu lidi milik Ibu Wasem dan usaha kerajinan bambu milik Ibu Darsem. Tentu saja pihak pelaku PNPM tidak berhenti pada permodalan saja. Secara bertahap, perencanaan fasilitasi berupa promosi dan peningkatan kualitas produk sudah dipikirkan oleh fasilitator. Diharapkan nantinya usaha-usaha rakyat bisa semakin meningkatkan perekonomian bukan hanya kelompok yang sudah ada saja, tetapi bisa menghasilkan lapangan kerja yang semakin luas. Dari Desa Pasuruan, Kecamatan Binangun, tim media RPM Kabupaten Cilacap melaporkan. Ya, untuk pinjaman PNPM, terima kasih untuk pinjamannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada PNPM yang telah memberi bantuan pinjaman kepada kelompok kami. Semoga lancar. Binangun, bangkitlah untuk mandiri.